Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GBS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih membahas murai batu pastol ya teman-teman. Murai batu pastol yang susah naik birahinya atau telat panas gitu ya teman-teman. Itu bagaimana ya gitu ya, seperti murai batu putra petir saya itu dia juga birahinya itu belum maksimal ya teman-teman. Jadi ada juga pertanyaan tadi di vlog saya ya, di salah satu vlog saya beliau berkomentar seperti ini, murai batu saya udah seumur 10 bulan, sudah pakai pur super pit, udah habis 2 bungkus gitu kan, udah ada 1 bulan lebih kan gitu ya. Nah ini saya kasih jangkrik 7, kroto seminggu 2 kali, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya, masih masih belum gacor. Gacornya kadang sesekali kalau diembun saja. Nah ini bagaimana solusinya ya teman-teman. Ini perlu memahami karakternya juga ya, perlu memahami karakternya juga terhadap murai batu yang kita miliki, terutama pastol ini ya. Pastol ini agak perlu PR sedikit ya teman-teman, kecuali murai batu yang kita miliki itu emang faktornya tinggi. Nah itu beda lagi. Kalau dia itu faktornya standar ya, standar, perlu kita rawat dengan lebih intensif. Nah ini PR jadinya kan gitu. Apa aja yang harus kita lakukan, yaitu tadi embun tiap hari ya. Pemberian EF itu dirutinkan aja dulu ya teman-teman, dirutinkan aja dulu. Terus perhatikan penjemurannya. Nah ini ya, ini penting, penjemurannya diperhatikan. Jadi penjemurannya berapa lama, dimulai dari 30 menit ya. Jadi penjemuran untuk awal-awal itu 30 menit, tapi kalau sudah terbiasa bisa mendekati 1 jam gitu ya teman-teman. Bisa juga kalau teman-teman punya umbaran itu diumbar. Nah jadi terapinya seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sendiri kan karena nggak punya umbaran, jadi tangkringan atas saya copot. Nah gitu ya teman-teman, tangkringan atas saya copot. Terus dan kendala saya juga itu adalah waktunya yang susah. Jadi saya menjemur murai batu itu hanya Sabtu dan Minggu, atau kalau pas libur saja. Jadi ya itu. Tapi yang penting yaitu tadi, karena sudah terbiasa saya jemur, jadi penjemuran saya itu 1 jam. Itu ya yang saya lakukan, karena sudah sering ya, dijemurnya sudah sering, meskipun jarang-jarang gitu. Sudah sering meskipun jarang. Maksudnya hanya pas libur itu saya usahakan untuk saya jemur. Gitu ya, teman-teman. Murai batu putra petir saya itu di rumah sudah gacor, teman-teman ya. Di rumah udah gacor, kadang klub bongkar isian gitu ya, teman-teman. Tapi kalau di gantangan ini berbeda. Jadi birahinya itu masih kurang. Jadi perlu didongkrak lagi ya teman-teman. Tapi teman-teman dalam mendongkrak birahinya itu perlu dipahami, dia itu jangkriknya berapa gitu kan. Kalau dikasih jangkrik banyak gitu terus dia malah nggak bunyi, ya jangan gitu. Usahakan yang langsung habis aja gitu ya teman-teman. Jadi misalnya nih yang langsung habis dipatok langsung telen itu 6, ya udah 6 rutinkan, atau 7 ya udah rutinkan aja gitu ya. Itu yang saya lakukan sendiri seperti itu. Terus apalagi apps-nya berikan, karena untuk mendongkrak birahi yaitu saya kasih kroto ya. Kroto itu 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi meskipun makan pur superpit, karena saya sudah tahu karakter dia, mandinya dia sudah tahu. Nah ini saya kasih kroto. Nah ketika saya kasih kroto, mandinya itu biasanya dia itu mandinya itu tiap hari mandi. Nah ini saya jarangkan, jadi 3 hari sekali. Jadi mandinya itu 3 hari sekali, tapi menggunakan keramba gitu ya teman-teman. Jadi sebelum memberikan rentang mandi yang agak jarang
itu diperhatikan dulu ya. Misalnya nih biasanya tiap hari dikurangin sehari, dia ini enggak error enggak kan gitu ya. Nah, ganas enggak, iseng-iseng ke bulu enggak kan gitu. Kalau enggak, coba 2 hari sekali. Nah gitu kan. Kalau aman nih bisa 3 hari sekali gitu ya. Jadi mantonya itu setiap 1 minggu teman-teman ya. Jadi untuk hal ini ya, terutama pemakaian Pur Superfit ini harus diketahui ritmenya dia itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai ibaratnya terlalu kurang terus dia iseng ke bulu, jangan sampai itu. Jadi dipahami juga, jadi dikasih cepuknya itu juga agak gedean dikit gitu, tapi bukan cepuk yang buat mandi, bukan ya. Cepuknya itu agak gede, jadi ketika dia pengen mandi mungkin dia ngecelupin kepala aja kan gitu, nggak apa-apa, biarin, karena kan ini sedang mendongkrakkan birahinya ya, biar gacor gitu kan. Nah, kalau sesekali dikasih ulet Hongkong boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Hongkong paling 3 maksimal 5 gitu ya. Tapi itu jarang-jarang ya teman-teman. Jangan keseringan, nanti bulunya ada yang copot gitu ya, karena dia sudah makan Pur Superfit. Ini hanya untuk mendongkrak saja ya teman-teman. Ketika didongkrak itu dia udah gacor ya, nah itu diturunkan pelan-pelan tapi tidak mengurangi gacornya. Nah, gitu ya. Nah, iya teman-teman. Tadi kan ada untuk menaikkan birahi kan ada kroto ya, campur kroto. Bisa juga dikasih campuran dikombinasi dengan ulet Jerman. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi untuk supaya dia gacor, untuk mendongkrak birahinya, yaitu misalnya 2 hari sekali saya kasih kroto. Kalau misalnya enggak saya kasih, berarti saya kasih ulet Jerman. Atau kalau ini saya kasih cacing. Nah, udah gitu terus. Untuk mendongkrak birahinya saya kombinasi seperti itu. Gitu ya. Misalnya beli 5.000 gitu ya. Nanti dibagi-bagi sama burung lain kan gitu. Nah, untuk pemberian krotonya bagaimana? Nah, setelah mandi malam baru dikasih kroto. Kasih kroto, kasih jangkrik. Atau sebelum mandi kasih jangkrik, nah setelah mandi dikasih kroto gitu ya. Malam ya ngasihnya. Jadi pagi itu masih ada krotonya, ketika diimbun dia makan kroto. Nah, itu otomatis akan meningkatkan keseringan dia berbunyi. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, namanya murai batu ya harus pelan-pelan ya, nggak ada yang instan. Nikmati prosesnya, insya Allah nanti akan memberikan hal yang luar biasa gitu ya. Yang penting telaten, sabar, jangan gerusa-gerusu maunya instan, jangan. Kalau mau instan ya pakai doping. Nah, gitu, kalau itu pakai doping itu ya udah sekarang gacor, selang sebulan nanti bisa rusak kan gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar menikmati ya, menikmati proses. Jadi semuanya itu tidak instan gitu ya, teman-teman. Yang instan itu mie instan ya, mie instan aja masih perlu dimasak ya kan gitu. Jadi nggak instan bener ya gitu. Demikian teman-teman, semoga ini ada gambaran untuk teman-teman meningkatkan birahi dan emosinya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.